Baik, kita mulai sidang munaqashah skripsi atas nama Muhammad Farosis, NIM-nya T2083103. Benar Mas ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukurillah, alhamdulillah, wa hawla wa la quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Dr. Imron Fauzi, MPDI, selaku penguji utama yang kami hormati, Dr. Hadi Sofyan Sauri, Magister Manajemen, selaku penguji pendamping dalam proses menuju sidang, serta Bapak Dhani Hermawan, MPD, yang kami hormati, dan yang berbahagia atau yang akan tekan, yang berbahagia saudara Mufarosis Madani, NIM T2083103. Benar Mas ya? Alhamdulillah siang hari ini kita bisa berada di ruang sidang lantai 5, ruang S501, dalam rangka melaksanakan prosesi sidang munaqashah skripsi atas nama Muhammad Farosis Madani, NIM T2083103. Mudah-mudahan prosesi sidang nanti berjalan lancar sesuai dengan ketentuan. Marilah bersama-sama sidang ini kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sebelum saya memberikan kesempatan kepada saudara Mufarosis Madani untuk menyampaikan ringkasan hasil penelitiannya, perlu kami konfirmasi. Pertama, saudara dalam kondisi sehat? Siap ya? Baik berarti? Ya, alhamdulillah. Siap mengikuti prosesi sidang 90 menit ke depan? Baik, kalau sudah menyatakan siap dan sehat, naskah yang diberikan kepada para penguji sama dengan yang dipegang Farosis? Sama. Kita cek sampelnya, halaman 6, coba dibuka, baca kalimat paling atas. Halaman 6. Memberikan keteladanan, kebiasaan, dan Oke, betul. Halaman 16. Paling atas. Dalam pembinaan. Oke, iya. Saya kira sudah sama. Naskah ini asli, dibuat sendiri. Buktinya apa kalau asli? Kasihan tulisan. Keaslian surat Kasihan tulisan. bermaterai. Iya, ada apa? Coba dituliskan. Oh iya. Soalnya yang di sini tidak ada. Oh ya, yang asli yang pegang ya. Nah, bukan ini, scan ya. Ya, asli. Oke. Baik, selanjutnya Pak berikan kesempatan maksimal 10 menit untuk menyampaikan ringkasan hasil penelitiannya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih dan yang terhormat kepada Kepala Sidang Dr. Haji Muhammad MPD dan penguji utama Bapak Dr. Imron Fauzi MPD, serta dosen pembimbing saya Dr. Haji Sofyan Sauri MM, serta sekretaris Bapak Dhani Hermawan MPD. Langsung saja saya akan menjelaskan abstrak. Kemudian ibu saya menunjukkan kepala sekolah dalam pembinaan di sini. Kepemimpinan pendidikan merupakan suatu hal yang dilakukan oleh seorang pemimpin untuk memberikan fasilitas guna untuk mencapai tujuan pendidikan. Selain memberikan fasilitas, pemimpin di sini juga harus mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Fokus penelitian yang diteliti adalah bagaimana perencanaan kepala sekolah dalam membangun budaya religius, bagaimana pelaksanaan kepala sekolah, serta evaluasi kepala sekolah dalam membangun budaya religius di SMP Al-Hakim Banjar Sembong. Penelitian ini menggunakan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi daripada
kepala sekolah dalam mendukung biaya lulus di SMP MTK Media Sengon. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian naratif. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk analisis datanya dimulai dari tahap pengumpulan data, kondensasi data, penyaringan data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan pelaksanaan data menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Adapun hasil dari penelitian ini adalah dalam menerapkan budaya religius kepala sekolah di SMP MTK Media Sengon ini pertama-tama merencanakannya dengan melalui koordinasi dulu dengan ketua yayasan. Setelah koordinasi dengan ketua yayasan baru kepala sekolah dilanjutkan dengan rapat dulu. Setelah rapat barulah diambil keputusan untuk apa-apa saja yang direncanakan ke depan. Yang selanjutnya itu pelaksanaan budaya religiusnya itu dengan beberapa program keagamaan. Yang pertama itu sesudah siswa sampai di sekolah itu dilakukan doa bersama secara bersama di halaman masjid. Setelah itu dilanjutkan dengan sholat duha berjamaah, dan setelah itu pembacaan Notibul Haddad, baru siswa masuk ke kelas dan para guru yang mau mengajar itu menunggu di depan kelas dengan membiasakan berjabat tangan antara siswa dengan guru. Selanjutnya yaitu berpakaian sopan ala Islami, yang mana ini merupakan bagian dari evaluasi yang dilakukan kepala sekolah terhadap program kegiatan membangun budaya religius dengan evaluasi rutin setiap bulan. Guru-guru di sana setiap bulannya melaksanakan rapat rutin bulanan evaluasi bagaimana pelaksanaan yang sudah dijalankan, keterlaksanaan religiusnya. Yang mana ini merupakan bagian dari model evaluasi formatif, simatif, dan berorientasi. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Baik, diucapkan terima kasih telah menyampaikan penjelasan kemudian. Sebelum ke pengunjung utama, ada beberapa hal yang ingin Pak Anwar konfirmasi. Pertama, selamat ya kepada saudara Muhammad Farosis Madeni setelah menyelesaikan tugas akhir menyusun hasil penelitiannya lulus skripsi ya. Berapa semester menyelesaikan ini mas? 9 sekarang. Angkatan 2018, 9 semester. Yang teknis dulu mungkin siapa? Mas Farosis ya. Di halaman pertama, di halaman kedua. Al-Mutakin itu nama SMP-nya ya. SMP Al-Mutakin ini ada di pesantren enggak? Di pesantren. Ada di pesantren, ada di pesantren. Terus Bandar Sengon itu apa desa? Desa. Baik, ini SMP dalam kurung nggak usah di sekolah menengah pertama dalam kurung nggak usah, tapi langsung tambungan di Al-Mutakin gitu ya. Karena kan nama SMP-nya Al-Mutakin ya. Baru tempatnya dia di Bandar Sengon. Oke, terus yang kedua oleh Farosis ini harus sama sesuai dengan buku pedoman yang 2021 satu spasi atau single sama kelas nicknya itu ya. Ya ini nanti konsisten. Terus yang halaman I1 setelah itu belakangnya sudah penggalan. Ini enggak baca buku pedoman kali ya. Penggalan diajukan kepada Universitas Islam Negeri baru di spasi di enter. Ya, termasuk nama di spasi. Oke, halaman berikutnya sama Universitas Islam Negeri enter. Ini kamu berdua gimana ya? Masa nimnya pembimbingnya keliru? Kalau beliau 51 sudah purna itu. Yang betul tahun berapa itu? NIP-nya itu. Halo. Kamu lihat di mana 1951 itu? Di KRS. Hah? Di KRS. Kalau 51 tahun 22 berapa tahun itu? Sekarang. Dibenarkan nanti.
58 ini bang, 58 kamu nuakan 7 tahun yang ngawur ya, ya. Nanti ini ya, ini beliau, nanti ini yang baik ini. Sama Farosis, saudara kami berapa? Satu. Siapa ini? Kakak adik ya? Muhammad Azidan Al-Farisi. Orang tuanya masih dua-duanya? Ya. Ini adalah persembahan untuk ayah bunda yang sudah lulus dan ikhlas dalam dengan kasih sayang dan selalu bersabar sampai doa. Tapi bentuk persembahan apa? Farosis pada orang tua itu belum kelihatan. Tapi doa anak pada orang tua belum dimunculkan. Tambahkan, kamu berdoa mendoakan orang tua kamu sehat dan batin apa-apa ya. Tidak hanya kami yang berada terus, tapi kamu sembahyang. Karena nanti menjadi dokumen ini ya, biar orang tua bangga dengan apa. Yang harus ada di abstrak mas, itu apa saja Mas Farosis? Di abstrak itu yang harus muncul apa ya? Apa saja? Fokus, tujuan, sebelum fokus biasanya udah ada fokus di sini. konteks tujuan. Konteks, fokus, tujuan, serta Data dalam pemilihan itu berbeda. Metode. Nah ini yang tujuannya ini kamu gabung. Maksudnya tujuannya harus sesuai dengan ini fokusnya, ya. Fokusnya 3 berarti tujuannya juga harus ada 3. Nanti beda. Ya. Lalu yang berikutnya, Pak Akar ingin tanya, keunikan apa? Lokasi penelitiannya apa sih yang apa dilihat sama Farosis? Apa uniknya apa? Kelebihannya apa? Yang menarik apa kira-kira? keunikannya meskipun berada di bawah naungan pesantren, di lembaga formalnya, SMP ini tetap melaksanakan penerapan religiusnya di sekolah. Karena di sana ada juga sekolah sekitar juga di bawah naungan pesantren, tapi tidak mengandalkan, tapi tidak menerapkan budaya religiusnya di sekolah, hanya mengandalkan di pesantrennya. Kalau di SMP ini diandalkan dua-duanya, tetap diterapkan. Peserta didiknya bukan dari pesantren, Lebih mayoritas keluar. dari luar. Itu aja uniknya di sekolah lain dan seperti itu. Di sana ada juga bawah naungan pesantren. Apa budaya religiusnya apa sih yang pembiasaan yang terjadi ada di SMP? Membaca doa secara bersama atau pagi dilanjutkan dengan sholat duha berjamaah, lalu pembacaan motif. Setelah itu sebelum masuk ke kelas di sana dibiasakan guru itu diam di depan itu Bapak, ada menunggu siswa itu berjalan kaki. Dibiasakan para siswa dengan guru dan berpakaian sopan ala Islamnya. Yang sekolah lain SMP negeri itu nggak ada di sini di sekitar sekolah itu ada berapa sekolah sih di Bandar Sinom Pasang? Satu. Ada yang dekat dengan Bandar Sinom? Ada satu Pak SMP. SMP apa? Tapi kalau saya salahkan. Kan saya sudah menerapkan seperti itu. Enggak, di sana tidak. Oke, lihat halaman 5. Coba halaman 5. Paragraf kedua baca. Berdasarkan landasan empiris tidak pernah ditemukan Dan juga berdasarkan landasan empiris tidak pernah ditemukan bahwasanya SMP merupakan oke, stop. Mengawali paragraf biasanya dan itu kurangnya ya. Nanti di dan itu bukan untuk memposisikan di awal ini. Terus berdasarkan landasan empiris itu maksudnya apa? observasi di sana. Ya langsung aja berdasarkan observasi ya Sesuai dengan keadaan di sana. ya berdasarkan observasi atau wawancara itu bagian daripada landasan empiris ya bukan berdasarkan landasan empiris
kiri ya. Terus berikutnya kedua teknis ini kajian perpustakaan. Kalau di pedoman itu kajian pustaka yang betul-betul awal ke dan agamanya di Oke, sementara itu aja yang berikutnya kepada penulis sama Bapak Dr. Imron Holdi di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Sekian Sori, Selaku Pemimpin, Pak Amal selaku Bupati dan Asisten Malam, Pak selaku Sekretariat. Saya ucapkan selamat dulu kepada Mas Muhammad Farosis pada ini ya, semester 9 ya, semester 9 2018 ya. Selamat tahun lalu ya. Semoga biasanya juga. Dari itu perlu saya konfirmasi beberapa substansi ya, lebih ke substansi ya. Tentang dulu manajemen kepala sekolah dalam membangun budaya religius. Manajemen kepala sekolah. Manajemen itu fungsi secara umum Sisi secara umum ada perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian serta evaluasi. perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian pelaksanaan dan evaluasi. Itu teorinya siapa? Lupa. Gimana masih ingat? Tulis sendiri atau tuliskan? Tulis dulu Ah, iya kok masih ingat. dalam buku Ya, nah itu teorinya ya. Porter sama Porter. Dalamnya kamu kan pakai teorinya society ya. Planning, organizing, technology, expressing, itu di teori umum ya. Yang ada di naskahmu itu kan 4, ya kan? Itu fungsi manajemen. Tapi fokusnya apa tidak? Fokus itu kan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Teorinya 4, fokusnya 3. Gimana itu jelasin? Gimana Mas Madani? manggil saya. Madani. Penjelasannya gimana? Di dalam teorinya kamu menjelaskan di bab 2 itu loh, kan saya baca juga menggunakan planning, organizing, executing dan controlling. Tapi di fokus kok tidak, penjelasannya itu gimana? Bukan salah, yang penting kamu punya argumen itu sudah. Alasannya itu berapa? Karena hilang 1 gitu. Menyesuaikan sama yang sekolah. Perencanaan sama yang sekolah. Yang fokus penelitian itu kan punya landasan teori, ya kan? Teorinya 4 kan begitu kan. Nah, nanti dipelajari lagi dan diberikan penegasan kalau memang kamu tidak. Itu kenapa? Argumennya apa? Karena fungsi manajemen itu menurut para pakar banyak. Ada yang menurut kamu paling umum itu kan POAC itu menurut
menurut Kunz O'Donnell itu malah 5, ya kan? Tambah dengan Steffi sama Lidi. Menurut Turner malah banyak lagi, ada yang 7, ada yang sampai 12. Kamu memfokuskan 3, dijabarkan dulu saja lah kok fungsi-fungsi manajemen menurut A, B, C dan gitu ya. Setelah itu kamu tegaskan bahwa kesemua tokoh ini ya, secara ringkas, secara sederhana dapat diringkas menjadi 3. Jadi gitu. Yang sama mereka itu pada tahap planning sama controlling itu semuanya sama. Pada tahap pelaksanaan itu ada yang membagi, kalau budgetary itu kan organizing sama operating itu masuk pelaksanaan. Gitu. Ada yang menegaskan fungsi itu organizing, staffing, leading itu masuk pelaksanaan. Ketiga, ada yang mengatakan ditambah dengan koordinatif macam-macam. Itu kamu cari dulu ya macam-macam teori itu. Ini masih satu kata atau masih kamu tak jawab? Manajemen kepala sekolah. Kepala sekolah itu apa definisinya atau pengertiannya kepala sekolah? Kepala sekolah itu adalah Gak ada standar kepala sekolah di sini kan? Kamu di dalam latar belakangnya itu tidak mencantumkan kebijakan standar kepala sekolah. Ya, Permendiknas nomor 2007 nomor 3. Permendiknas nomor 2007. Yang terbaru juga ada Permendiknas tahun 2018. Masukkan itu. Kepala sekolah itu siapa? Pimpinan sekolah. Terhadap personal dulu yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah. Nah itu, berarti itu sebenarnya dia itu guru, gitu loh. Diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah, jadi gitu loh. Jangan sampai menganggap kepala sekolah itu kepala sekolah ngajar sambilan, bukan, sebaliknya. Itu nanti dicantumkan masih definisi istilahnya. Definisi silahkan kan belum jelas ya. Oke, ya definisi istilah dijelaskan ya, manajemen yang mana, fungsi-fungsinya, kepala sekolah itu yang mana menurut kamu ya. Oke, kemudian budaya religius dalam membangun budaya, membangun atau mengembangkan mas sebenarnya. Kenapa kok nggak mengembangkan? Karena apa bedanya membangun dan mengembangkan, meningkatkan, apa bedanya? membangun itu memulai dari awal, kalau mengembangkan menjalankan atau menumbuhkan yang sudah dilaksanakan. Nah, ini kan kamu membangun, berarti kan menjelaskan proses mulai awal sebelum adanya budaya religius itu sampai dilaksanakan begitu membangun. Tapi di dalamnya kamu menceritakan yang sudah ada, ya kan? Hanya menjabarkan pelaksanaan sholat doa, pelaksanaan cium tangan, kan begitu kan? Pengembangan, latar belakang proses membangun, kenapa kok ada sholat doa, proses bangunnya gimana, enggak ada di sini, ya kan? Kalau memang tujuanmu tetap membangun, tambah itu setiap kegiatan budaya religius itu diceritakan latar belakangnya. Kenapa itu? Ada analisisnya gitu, ya. Artinya gak tiba-tiba ada analisisnya, ada analisis kebutuhan namanya. SWOT. Nah, ingat tahu analisis SWOT? Setiap kegiatan itu diberikan analisis lingkungan. Kenapa kok Idul Adha itu diadakan? Alasannya apa? Membangun, tetap membangun ya. Tambahkan itu berarti ya di data penelitian bab 4. Oke, budaya membangun budaya religius. Budaya sekarang, budaya. Kata itu satu ya. Unsur-unsur budaya itu apa? Apa?
unsur-unsur budaya. Kemudian Kuncoro Nirah itu ada juga. Bacamu kurang banyak mas, referensinya kurang. Kamu jelaskan kan? Unsur-unsur budaya kamu jelaskan. Ya, tidak ada memang. Lupakan aja, paling penting. Jadi di dalam kajian teori tentang budaya religius itu jelaskan dulu unsur budaya. Ada 3. Yang pertama sistem ide, sistem gagasan, keyakinan yang diikuti oleh semua orang itu namanya ya, sistem keyakinan, sistem ide, keyakinan atau ideologi lah. Yang kedua sistem aktivitas atau kegiatan. Ada filosofinya, ada ideologinya, ada aktivitasnya. Yang ketiga sistem artefak. Ketiga ini unsur budaya yang 5. Nah, artefak itu apa? Artefak itu apa? Gak tahu juga. Nanti disebutkan 3 itu ya kalau kamu nggak tahu. Keyakinan atau ideologi, sistem kegiatan atau aktivitas, dan sistem artefak. Artefak itu wujud gitu mas. Budaya itu pasti ada ininya. Kalau Rohibul Hadad, kegiatan Rohibul Hadad, kegiatannya apa? Ini wujudnya kan? Pada musolanya, ya kan? Semua budaya mesti ada. Budaya di Bali ada apa? Pura, ada itu artefak. Artefaknya nanti ditampilkan juga. Artefak apa misalnya itu? Ya, sholat duha, ya artefak bekas sholat duha musolanya, doa-doanya, tampilkan semua. Budaya religius, ya. Budaya religius itu, religius apa? Religi, kan dari kata religi apa? Agama. Budaya religius, agama. Di sana ada nggak yang non muslim? Siswa yang non muslim? Ada. Berarti lihat budaya itu Islam sebenarnya. Islam maksudnya. Religius itu tidak terfokus ke satu agama saja, semua agama. Tapi yang diterapkan di sana khusus Islam saja. Memang nggak ada non muslimnya. Budaya religius apa saja yang tadi disebutkan? Budaya religiusnya apa saja? Membaca doa, ada lagi doa sholat pendek atau bersama. Sendiri dilanjutkan dengan pembacaan sholat doa berjamaah, lalu dilanjutkan lagi dengan doa ibadah. Berjalan tangan antara sesuatu dulu dan berpakaian sepantasnya. Definisi istilah itu sama sebutkan. Kalau memang itu kegiatannya, kita dulu di sini. Budaya religius yang dimaksud dalam penelitian ini itu apa saja? Itu juga ya. Setiap definisi istilah itu memberikan batasan, membatasi. Budaya religius yang dimaksud budaya religius itu Islaman yang meliputi doa, itulah ya. Jelaskan di definisi istilah. Dari itu ya sudah dimasukkan. Yang kata cara penulisan banyak sekali yang salah ya, nanti di cek satu ya, tulisan sholat yang benar itu apa? SHOLAT, sholat atau salat baku yang baku, ikuti yang baku. Duha, ya gitu-gitu ya, teknis-teknis begitu ya banyak sekali. Satu persatu di koleksi ya. Terus ini terkait dengan penelitian terdahulu, ya. Semua perbedaan yang ada di kolom penelitian terdahulu itu salah. Definisi apa di penelitian terdahulu kolom perbedaannya itu semuanya sama isinya kan? Berbeda lokasi penelitian, tahun penelitian, di semua penelitian mesti beda mas. Bukan itu yang dibedakan, ya. Isinya perbedaannya itu apa? Variabelnya atau aspek yang dikaji. Judul-judul penelitian terdahulu itu sama teman. Dengan judul kan sama. Misalnya di sini peran kepala sekolah,
punyamu manajemen kepala sekolah, apa bedanya? Kemudian membangun budaya religius, punyamu juga membangun budaya religius. Apa bedanya budaya religius yang penelitiannya Aziz dengan punyamu ini apa? Nah, Cuma beda. sama ya, nggak usah penelitian loh, kok ini namanya itu kalau sama. Beda di variabel aja. Loh, yang kamu cari itu baca ini punya Aziz ini misalnya ya, dicari budaya religius yang ada di naskahnya Aziz ini apa saja. Misalnya, oh Aziz belum mengkaji tentang misalnya soal Tuhannya tidak ada, misalnya atau perbuatan tidak ada. Sedangkan yang ini meliputi ini beda berarti. Tuh, punya mulia persis judulnya, persis sekali. Manajemen kepala sekolah dalam membangun budaya agama. Apa bedanya? Dijelaskan manajemen kepala sekolah, ya variabel yang pertama, dan budaya religiusnya itu dibedakan. Bukan cuma tempatnya berbeda, tahunnya berbeda, semuanya sama beda, mas. Tidak perlu dicantumkan itu perbedaan tahun, tempat itu tidak perlu dicantumkan, tapi variabelnya, paham ya? Judul sama boleh, tapi aspek apa yang beda itu, ya. Jadi kalau sama berarti kamu nggak usah penelitian, ngapain salah? Itu ya. Kemudian di bawahnya tabel kajian apa terdahulu diberikan penjelasan kelemahan, ya. Dari penjelasan terdahulu dapat dianalisis kelemahan-kelemahan. Misalnya ya, penelitian pertama yang dilakukan oleh Aziz, kelemahannya apa? Dijelaskan. Kekurangannya penelitian itu apa? Setiap penelitian terdahulu itu cari celahnya, cari kelemahannya, semuanya. Belum membahas tentang apanya, teorinya belum detail atau apa gitu. Otomatis kamu melihat apa penelitiannya, gitu kan? Setelah mencari kelemahannya, baru kamu menjelaskan posisi penelitianmu itu untuk sebagai apa? Penelitian ini sebagai apanya? Patokan. Penelitian ini kan sebagai penyempurna, ya kan? Sebelumnya dari Patokan. Membandingkan, dibandingkan. Perbedaannya apa? Boleh sama ngapain penelitian? Gitu aja. Masukkan saja. Di setiap akhir kajian teori, misalnya kajian teori tentang manajemen kepala sekolah, di akhir bagian akhirnya diberi analisis dan kesimpulan teori tentang manajemen kepala sekolah. Jangan berhenti di ayat. Ya punya berhenti di ayat halaman 28, ya kan? Tidak dianalisis. Harusnya dianalisis apa? Dari paparan teori itu mau kamu apakan? Terus disimpulkan apa kesimpulannya? Itu setiap akhir kajian teori. Budaya religius di akhir dianalisis, disimpulkan. Saya tanya ini, kok ada kajian teori tentang nilai religius? Di judulmu nggak ada nilai religius. Kenapa kok ada kajian teori nilai religius? Apa bedanya? Budaya religius sama nilai religius apa? Apa maksudnya Dani? Mas Dani? Nah ini begitu. Ada sampai yang jawab. saya Bedanya budaya religius sama nilai religius. Kamu ada ini sub C ini, nilai religius. Halaman 32. Apa lagi? budaya itu yang menjadikan sifat seseorang, sedangkan nilai-nilai itu yang ada di dalamnya. Keadilan, pemikiran, rendah hati, bagi-bagi yang dari ini yang ada di dalamnya itu nilai-nilai. Kaitannya dengan judul ini apa? Ada nggak judulmu? Kata
Nggak ada toh? Kalau nggak ada dihapus aja berarti. Terus kamu kenapa menyantumkan nilai religius kalau nggak ada kaitannya? Kan variabelnya manajemen kepala sekolah, bahas sama tuntas. Kemudian budaya religius, bahas sama tuntas. Kamu tambahin nilai religius itu kaitannya apa gitu? Kalau ada kaitannya nggak apa-apa. Kalau nggak ada kaitannya, digabungkan. Ada kaitannya nggak? Ya? Nggak ada kan kamu tulis. Dari mana? Mau tulis nilai religius? Ya lama aja, tulisannya ini lama, lupa ya. Sekarang saja tanya kamu nggak begitu paham. Di akhir sub temuan atau sub penyajian data ya, kan ada 3 penyajian data perencanaan. Di akhirnya itu kasih kesimpulan temuan ya, dari wawancara observasi dokumentasi dapat disimpulkan apa di akhir itu ya, setiap kajian apa penyajian data ya. Berarti ada 3 penyajian data. Yang terakhir di pembahasan, di akhir pembahasan itu, di akhir pembahasan sebelum kesimpulan tambahi apa kendalanya, apa kendalanya mas dalam mengembangkan budaya religius itu di sana, kendalanya apa? Nah, ada siswa yang sering melanggar, Terus kadang guru-guru sebagian juga sering telat karena bukan lebih cepat dari terus yang kamu sebutkan itu ada nggak di sini? Kendala-kendala itu ada nggak datanya di sini? Tidak ada. Berarti kan kamu kira-kira berarti itu mengatakan itu dari mana? Ada siswa yang apa tadi? dari impian Bayang kamu sendiri berarti ada guru yang tidak memberikan teladan. Ada nggak datanya di sini? Nah, kalau nggak ada tambahin dari di bagian akhir nanti tambahin kendalanya apa? Di kajian di pembahasan itu yang paling penting itu dari kendala-kendala itu atau hambatan itu kamu memberikan rekomendasi seharusnya itu bagaimana di akhir pembahasan sebelum kesimpulan ya paham ya, kendalanya dikaji gali lagi kamu memberikan rekomendasi apa itu ya. Jadi itu saja dari saya. Mohon maaf saya kembali ke ketua saja. Baik, diucapkan terima kasih kepada Nama telah banyak memberikan masukan ya pada saudara Madani ya. Apa yang tadi disampaikan dicatat untuk dari selanjutnya kepada penguji pendamping Bapak Kandidat Guru Besar Sofian Sori. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya mohon maaf atas sebelumnya tidak ada di kajian peluang pendahuluan. Oke. Yang kita hormati Bapak Presiden, Bapak Ketua PD, Komisi Pendamping, Bapak Dr. Rektor Profesor Ibu Itaman, Bapak Imam Putih PD, PD ya, Mas Tais, Bapak dari Rekomen PD punya proses dari saya ya. Itu dijadikan sebagai bahan visi saudara. Kalau lulus ya, kalau lulus kan ya. Saya akan menambahi beberapa hal ya. Tadi sudah disampaikan di kajian teori ya. Dalam kutip pendapat ya, teori misalkan jangan hanya sekedar mengutip ya. Nah, sekedar mengutip itu kan kesannya seperti pindah buku. Terus ada analisis ya, analisis pada saudara.
Jadi menurut bacaan saudara itu ya saudara bisa menyimpulkan seperti apa. Tahu ya? Yang kedua, yang berkenaan dengan budaya religius itu dan budaya religius ya, saya masih belum melihat adanya naskah Al-Quran buat itu. Kalau itu syarat harus ditambahkan ya. Yang terpenting kemudian di penyajian data ya. Ya, saudara menguji keabsahan data itu dengan teknik apa? Keabsahan datanya diuji dengan apa? Sumber data itu. Apa? Yang sumber data. Nah, teknik pengujian keabsahan data ya. Saudara pakai apa? Teknik apa? Coba dilihat bukunya di deskripsinya. Keabsahan data ya. Jangan saudara tidak tahu dari Indonesia. Teknik keabsahan data. Mas, kalau nomor 3 lah, 42. Nomor 42. Teknik apa yang saudara pakai untuk menguji keabsahan data? Regulasi sumber. Apa? Regulasi sumber. Regulasi sumber dan Regulasi data. bisa saudara bedakan apa perbedaannya regulasi sumber dengan regulasi teknik. Regulasi sumber untuk mendapatkan data, kemudian itu menggunakan teknik yang sama dari data sumber yang berbeda. Artinya membenarkan atau mengecek dari informan lain. Untuk membenarkan, menguji ya, menguji keabsahan data. Pelaksanaannya seperti apa pelaksanaannya? Regulasi sumber. Contohnya seperti apa? Wawancara Pada siapa? pada kepala sekolah, lalu Tentang apa? Contohnya tentang apa? ada tentang perencanaan, lalu dicek kebenarannya ke makam kurikulum. Dan pada yang lain ya. Oke. Kalau itu yang lebih teknik, Dan masih teknik menggunakan observasi, wawancara, observasi. sama kemudian keabsahan data dipergunakan metode yang berbeda ya. Data yang diperoleh dari wawancara diuji keabsahannya dengan apa? Metode observasi dan presentasi. Di paparan data saudara ada observasinya? Ada. Mana? Coba lihat ya. Ada kasih WA terus begini. Tunjukin dalam data. Paparan data mas. Ada? Nggak ada. Yang ada hanya apa? Data-data dari hasil wawancara ya, wawancara dari wawancara ya. Karena Mas Sofyan berulang kali ya, tidak cukup wawancara karena saudara sudah menyampaikan keabsahan datanya disampaikan pakai teori sumber juga pakai teori. Itu artinya apa? Tidak cukup dalam kualitatif itu hanya menggunakan wawancara. Data yang diperoleh wawancara uji keabsahan dengan deskripsi dan dokumentasi. Saudara dipinjami skrip tidak masalah. Itu merupakan salah satu cara saya supaya saudara tahu. Ini loh mas, contohnya kan gitu ya. Ini ada wawancara, kenapa ada di dalam? Disampaikan ya, harus cari lagi, harus turun lagi di lapangan, melakukan observasi. Ya, kita dipinjami skripsi ya, dan ini loh contohnya. Ini data wawancara, ini observasi.
ya. Dan terakhir ya, ini ya pernyataan hasil tulisan itu kok tidak ditandatangani. Itu Mas Menteri langsung jadi sekarang nggak sama terakhir ya. Yang salah dengan printnya ya. Saya juga berbicara Ya, saya kan bahkan kemudian itu ada ya untuk ini kan tidak dipermasalahkan. Kalau dipermasalahkan bisa. Ini bentuk tanggung jawab saudara bahwa menjamin bahwa ini tulisan saudara ya. Saudara bukan dalam. Jadi ya. Kemudian di paling terakhir, ini paling terakhir ya. Ada struktur organisasi ya, CPL apa? Itu saudara dapat dari mana ya? Tentunya dari sumber dokumentasi atau profil di sekolah. Itu ditulis di bawahnya. Biar saudara tidak dianggap mengada-ngada atau ya betul. Masih. Ucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan kebenaran. Sekiranya sudah ada tambah cukup. Oke, kalau dirasa cukup, kita cek hasilnya Pak Presiden. Amin. Gimana Pak Presiden? Oke, sampun Pak. Masih Kok ada gimana itu ya? Hasil menunjukkan ini loh, karakter apa? Madani loh, kalau Madani tekan hasilnya siap. Ya Bapak saya tak bisa. Oh iya, gimana itu? Semester berapa? Oh Masih masih ada 5 semester. Ya. Gimana ini? Contoh nggak nilai Mas Heri? Untuk terakhir, untuk dilurusin. mau Pak ini Ya ternyata hasilnya yang nggak bisa jawab. Mohon maaf. Baik, setelah memperhatikan hasil pemilihan para penguji, maka Saudara Muhammad Fauzi Madani dinyatakan lulus dengan beberapa perbaikan. Alhamdulillah. Jadi lulus dengan perbaikan-perbaikan yang tadi telah disampaikan oleh para penguji. Perbaikan ini diminta sebelum 20 hari, artinya maksimal 20 hari sudah dalam bentuk cetak tanda tangan budekan, ya, termasuk di dalamnya penguji. Itu 20 hari. Mulai sekarang direncanakan kapan bisa diselesaikan. Yang berikutnya titipan dari fakultas dari ya, untuk bisa mensediakan buku, bukan judul ya, buku minimal 1 buku tentang keprodian MPI. Nanti kita sumbangkan di lantai 2 sekolah biasa. Bisa dipahami? Sanggup. Ya. Kalau tak sanggup tidak apa-apa. Ya, sanggup? 20 hari ya? Baik, menyatakan sanggup dan siap mensediakan. Maka sudah kita tutup dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah.